Oke, penjumlahan pecahan part 17. Ini adalah jawaban latihan soal part 16, di mana nomor 1 jawabannya adalah 5/8, kemudian nomor 2 jawabannya 5/9. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi kita pada pertemuan kali ini. Masih tentang penjumlahan versi rumus KPK. Ya, kata kuncinya masih sama, yaitu samakan penyebut. Kita ke contoh soal. 1/2 ditambah 3/10. Seperti biasa, langkah pertama, karena ini penyebutnya beda, dalam hal ini 2 dan 10, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Gimana cara menyamakannya? Maka kita menggunakan KPK. Singkat cerita, karena KPK 2 dan 10 itu sama dengan 10 gitu ya. Jadi kita sudah mengerti KPK dan kita tahu KPK-nya 10. Karena kalau udah ngerti ini udah sangat kebaca, KPK-nya pasti 10 gitu ya. Kalau yang belum ngerti, lagi-lagi silakan tonton video pembahasan tentang KPK di playlist. Saya sudah membuatkan videonya, ditonton aja tentang KPK supaya nanti dalam pembahasan ini lebih mudah jadinya ya. Kalau belum ngerti KPK takutnya pusing. Oke, singkat cerita ini kita sudah tahu KPK antara 2, KPK dari 2 dan 10 adalah 10. Sehingga kita peroleh 1/2 ditambah 3/10 itu sama dengan 1 dikali 5, kemudian 2-nya juga dikali 5 ya, dari 1/2 ini. Kenapa? Karena KPK-nya 10. Kita ingin membuat angka 2 ini menjadi 10, maka 2 perlu dikalikan dengan 5. Karena 2 dikali 5, maka yang atasnya pun dikali 5. Nah, sedangkan 3/10 itu nggak perlu dirubah. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi. Ya, jadi dia penyebutnya sudah 10, dia udah memenuhi KPK-nya gitu ya. Jadi kita kan ingin penyebutnya 10, maka ini 3/10 ya, penyebutnya udah 10, maka udah nggak dirubah. Sedangkan ini 2, maka dia harus jadi 10. Gimana caranya? Ya dikali 5. Karena 2 dikali 5, maka atasnya juga dikali 5. Nah, kita peroleh 1 kali 5 itu 5, 2 kali 5 itu 10. Sedangkan 3/10 kita hanya menuliskan ulang saja. Nah, kalau sudah begini, ini kan penyebutnya udah sama, maka kita langsung menggunakan rumus yang ini. Tinggal 5/3 jadi sama dengan 5 ditambah 3/10. 5 ditambah 3 itu adalah 8. 8/10. Nah, apakah ini sudah sederhana? Ini belum ya, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Itu sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 4/5. Gitu ya. Moga-moga dapat dipahami. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, lanjut ya ke contoh soal berikutnya. 2/3 ditambah 5/6. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Karena KPK 3 dan 6 itu sama dengan 6, sehingga kita peroleh jadi KPK antara 3 dan 6. Kenapa dicari KPK-nya? Karena ini penyebutnya beda. Sedangkan untuk menggunakan rumus penjumlahan versi KPK harus penyebutnya sama. Ya, jadi kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi 2/3 ditambah 5/6 itu sama dengan 2/3. Ini 3-nya dikali 2, kemudian 2-nya juga dikali 2. Kenapa? Karena supaya penyebutnya jadi 6. Ini kan kita KPK-nya 6, maka kita rubah penyebutnya jadi 6. Ya, jadi 3 itu dikali 2 dan 2-nya harus dikali 2. Kenapa? Karena supaya adil, kalau yang bawah dikali 2, maka atas juga dikali 2, supaya tidak merubah nilai. Gitu ya. Kemudian 5/6 hanya menuliskan ulang karena dia sudah memenuhi penyebutnya itu sama dengan 6. Sama dengan 2 dikali 2, 4, kemudian 3 dikali 2 itu 6. Kemudian ditambah 5/6. 5/6 hanya menuliskan ulang saja. Nah, kalau sudah seperti ini kan penyebutnya udah sama nih. Ini 6, ini juga 6. Maka kita langsung menggunakan rumus yang ini, rumus penjumlahan versi KPK. Tinggal 4/5.
sama dengan 4 ditambah 5 per 6. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9 per 6. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya. Kita perlu menggunakan penyederhanaan hasil sisa per penyebut. Jadi kita dapat hasilnya 1, sisanya 3 per 6. Untuk membuktikan ini benar apa enggak, tinggal kita kalikan saja. 1 kali 6, 6. 6 tambah 3, 9. Maka 9 per 6. Berarti ini benar ya, pecahan campurannya benar. Apakah ini sudah sederhana? Belum ya. Ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3, 6 juga dibagi 3. Sama dengan 1, kita tuliskan ulang. 3 dibagi 3 itu 1, kemudian 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Gitu ya. Kenapa angka 1 yang merah ini kok nggak dibagi 3 juga? Enggak lah. Karena ini kan hasil ya. Yang disederhanakan cukup yang atas sama yang bawah saja, atau pembilang sama penyebut saja. Sedangkan hasil itu nggak boleh dirubah kalau hasil ini. Jadi tetap 1 gitu ya. Jadi begitu ya, jawabannya adalah 1 per 2. Oke, barangkali ada yang mau menulis, saya persilahkan. Oke, kita langsung saja lanjut ke latihan soal part 17. Ya, ada 2 nomor, silahkan dikerjakan dan mengerjakannya menggunakan rumus KPK ya. Pakai rumus yang pertama itu bisa nggak? Bisa aja, dan jawabannya pasti sama juga. Tapi dalam hal belajar ya akan lebih baik kalau kita bisa keduanya. Jadi boleh sebaiknya menggunakan rumus KPK, tapi kalau mau dua-duanya juga lebih bagus, supaya nanti kita bisa menggunakan rumus keduanya. Karena ada momen dimana nanti kita akan lebih mudah menggunakan rumus versi KPK, atau akan lebih mudah juga di satu momen kita menggunakan rumus biasa yang kita pelajari di part pertama. Gitu ya, silakan dikerjakan. Jawabannya saya sertakan di video selanjutnya, berarti ada di video part 18. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.